Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sekar Sulamal dengan NIM 11121010129 ingin mempresentasikan tentang isi makalah yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Budaya organisasi dapat membantu kinerja pegawai karena menciptakan suatu tingkat motivasi yang luar biasa bagi pegawai untuk memberikan kemampuan terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh organisasinya. Dalam rangka mewujudkan budaya organisasi yang cocok diterapkan pada sebuah organisasi, maka diperlukan adanya dukungan dan partisipasi dari semua anggota yang ada dalam lingkup organisasi tersebut. Organisasi publik pada umumnya menggunakan desain dan struktur organisasi berdasarkan prinsip-prinsip birokrasi yang dikritisi banyak pihak, termasuk praktisi dan akademisi. Kritik terhadap birokrasi selain menyangkut aspek teoritis yang teramat impersonal, kaku, dan dari aspek perilaku birokrasi yang tidak produktif serta kaku. Pernyataan Smirlitz bagaimana dikutip oleh Jones 2001, sedangkan organisasi ditinjau dari sisi proses, maka organisasi dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan individu atau kelompok yang dilakukan secara rasional dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut, pada dasarnya masing-masing organisasi dipengaruhi oleh budaya organisasi. Mengingat budaya organisasi dapat digunakan untuk mencapai kemajuan yang kompetitif dan mencapai efektivitas organisasi melalui perilaku anggota organisasi. Faktor pendukung yang bisa mempermudah pelayanan sebagai bagian terhadap pengembangan organisasi adalah dengan menciptakan 3 layanan yang disediakan oleh Biro Administrasi Pembangunan, yaitu SMAP APBD, Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan, Sistem aplikasi terkait progres realisasi keuangan fisik penganggaran atau jasa untuk APBD. Yang kedua, SMAP APBN, Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan, Sistem aplikasi terkait progres realisasi keuangan fisik penganggaran atau jasa untuk APBN. 3. Pedoman Umum Jatim, pedoman kerja dan pelaksanaan tugas di lingkungan Pemprov Jatim pada tahun berjalan. Faktor penghambat pelayanan dalam pengembangan organisasi di Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur dapat mencakup A. Birokrasi yang rumit. Proses administrasi yang panjang dan kompleks dapat memperlambat pengambilan keputusan. B. Keterbatasan sumber daya. Kurangnya tenaga kerja atau anggaran dapat menghambat pelaksanaan program. C. Kurangnya koordinasi, komunikasi yang tidak efektif antar departemen dapat mengganggu integrasi layanan dan proyek pembangunan. Berikut adalah tujuan perusahaan untuk penilaian kerja. Yang pertama, persyaratan pengembangan dan pelatihan karyawan memerlukan pengembangan dan pelatihan untuk mencapai tingkat kinerja tertentu dan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, salah satu tujuan pemberian penilaian kinerja adalah meningkatkan prestasi kerja pegawai. Karena semakin tinggi skor prestasi yang diperoleh, maka semakin besar kemungkinan pegawai akan mempertahankannya untuk mencapai prestasi kerja yang lebih besar lagi. Indikator kinerja pegawai. Yang pertama, kualitas kerja. Kualitas pekerjaan seorang karyawan dapat dihitung dari kesan karyawan dalam mutu pekerjaan yang dilaksanakan maupun keahlian dan kecakapan karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. 2. Kuantitas kerja. Kuantitas merupakan jumlah produksi dalam unit total siklus aktivitas yang sudah selesai. Yang ketiga, ketepatan waktu. Tingkat aktivitas yang dilakukan pada awal waktu
tertentu disebut sebagai ketepatan waktu, setara dengan hasil keluaran, dalam hal mengoptimalkan ketersediaan waktu untuk kegiatan lainnya. Yang keempat, kerjasama. Kerjasama merupakan sekelompok dua individu atau lebih yang bekerja sama, memberi dampak, dan saling bergantung agar mencapai tujuan tertentu. Budaya organisasi dapat diketahui bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang dipegang dan dilaksanakan oleh anggota organisasi, sehingga bisa membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem nilai tersebut dibangun oleh 7 karakteristik sebagai sari essence dari budaya organisasi. Karakteristik tersebut adalah yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Budaya organisasi yang mendukung inovasi dan pengambilan risiko mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan berani mencoba hal-hal baru. Organisasi seperti ini menghargai ide-ide baru dan tidak takut untuk mengambil risiko demi mencapai kemajuan. Ini memungkinkan organisasi untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang kedua, perhatian kerincian. Perhatian pada detail menunjukkan sejauh mana organisasi memperhatikan ketelitian dan kualitas dalam setiap aspek pekerjaannya. Organisasi dengan budaya ini biasanya memiliki standar yang tinggi dan memastikan bahwa setiap tugas dilakukan dengan sempurna. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan menghasilkan output yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, orientasi hasil. Orientasi hasil berfokus pada pencapaian target dan tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi yang memiliki karakteristik ini mendorong karyawan untuk mencapai kinerja terbaik mereka dan terus meningkatkan produktivitas. Fokus pada hasil membantu organisasi tetap kompetitif dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Yang keempat, orientasi tim. Orientasi tim menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antar anggota tim. Budaya ini mendorong komunikasi yang baik, saling mendukung, dan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi yang berorientasi tim biasanya memiliki lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang kelima, keagresifan. Keagresifan dalam budaya organisasi merujuk pada seberapa kompetitif dan tegasnya organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi yang agresif tidak takut untuk bersaing dan mengambil langkah-langkah berani untuk mencapai posisi yang lebih baik di pasar. Ini dapat mencakup strategi pemasaran yang agresif, pengembangan produk yang cepat, dan ekspansi bisnis yang ambisius. Yang keenam, kemantapan menggambarkan stabilitas dan konsistensi dalam operasi dan kebijakan organisasi. Budaya yang mantap memberikan rasa keamanan dan kepercayaan bagi karyawan dan pemangku kepentingan. Organisasi yang stabil biasanya memiliki prosedur yang baik dan menghindari perubahan yang tidak perlu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.